penyaluran zakat fitrah ini monggo nanti dimusyawarahkan akan dibagi atau dijadikan berapa mustahik, kemudian untuk pelaksanaannya nanti bisa disepakati di dalam musyawarah ini, baik penentuan atau penetapan mustahik maupun pelaksanaan zakat fitrah di masing-masing dusun. Kemudian yang selanjutnya perlu saya sampaikan kepada para bapak dan ibu sekalian, untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri atau penerapan 1 Syawal, saya mohon kepada para bapak, para kiai yang ada di Desa Babakan, jadi karena di masing-masing dusun ini ada tokoh ulama atau kiai yang otomatis akan menjadi panutan di gerumbul tersebut, sehingga dengan adanya hal itu saya mohon di dalam penetapan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri, saya harapkan supaya para tokoh agama atau para ulama di Desa Babakan ini bisa menunggu pengumuman dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga apabila para ulama di Desa Babakan semuanya menunggu pengumuman dari Kementerian Agama Republik Indonesia, otomatis pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri di Desa Babakan akan dilaksanakan dalam 1 hari. Artinya dilaksanakan sebagaimana ketentuan atau pengumuman dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu harapan saya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh para ulama di Desa Babakan. Kemudian yang selanjutnya saya mohon bantuan serta dukungan kepada para tokoh ulama di Desa Babakan kaitannya dengan larangan pemerintah. Jadi saya sebagai penyambung lidah jadi menginfo kepada para ulama di Desa Babakan, jadi terutama penggunaan mercon itu supaya dibatasi. Jadi tolong supaya disebarluaskan kepada warga masyarakat. Kemudian di samping itu saya juga minta bantuan karena biasanya kalau menjelang hari raya ini ada perubahan yang terjadi kaitannya dengan perbuatan yang melanggar aturan, terutama tindak kejahatan. Jadi untuk itu saya mengajak serta menghimbau kepada para tokoh ulama serta warga masyarakat dan aparat yang ada di desa. Jadi dengan adanya berita atau informasi yang mungkin diterima oleh warga masyarakat Desa Babakan, baik lewat YouTube atau lewat
informasi-informasi yang lain, jadi supaya bisa diteliti dulu kebenarannya. Jadi karena memang banyak berita-berita hoax yang dimuat di dalam YouTube, sehingga kalau kita kurang hati-hati kita bisa terjebak atau terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan Desa Babakan supaya di dalam perayaan atau menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri ini tetap Desa Babakan kondusif, tidak ada kejadian-kejadian di luar keinginan kita semua. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Babakan dengan segenap perangkatnya, yang saya hormati segenap pengurus MKKDB beserta anggotanya, yang saya hormati para RT, para RW, dan yang saya hormati pula segenap yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha. Di siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk membicarakan sesuatu yang sangat krusial, karena ini kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kami pun sadar MKKDB masih hanya sebatas organisasi lokal. Kalau di negara mungkin kan Kementerian Agama ataupun MUI ataupun PBNU. Yang jelas anggarannya dianggarkan oleh pemerintah. Kalau di desa ya belum dianggarkan oleh desa, maka kami mohon maklum dari semuanya, mestinya kita dilaksanakan menjelang buka bersama, tapi ya kita pun memaklumi dan harus kita sadari bahwa mungkin ini yang terbaik untuk kita saat ini, membicarakan tentang sesuatu hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu terkait zakat fitrah. Namun sebelumnya mohon doa dari semuanya. Dewan Penasehat kita tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini karena beliau sedang dalam kondisi kurang sehat. Oleh karena itu mohon doa dari semuanya, semoga beliau cepat dipulihkan dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya hanya menyampaikan terkait pelaksanaan zakat fitrah ini ingin ada kebersamaan. Tadi Dewan Penasehat menyampaikan kalau bisa itu tanggal 19 April harinya hari Rabu. Sekarang tanggal 12, berarti 1 minggu dari sekarang. Kalau bisa ini disamakan.
kalau bisa dan diupayakan bisa. Yang kedua sama tadi dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Idul Fitri kita menunggu keputusan pengumuman daripada Kementerian Agama. Adapun andai kata ada perbedaan, maka sifatnya itu untuk pribadi. Dan di dalam keterangan pun juga jelas dikatakan waman sodakohu. Jadi waman sodakohu, orang yang membenarkannya tidak punya hak untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Seperti itu. Andai kata saya punya keyakinan, maka cukup untuk saya, tidak punya hak untuk menyampaikan kepada yang lain, apalagi mengajak yang lain untuk sama dengan kita. Itu yang disebut dengan waman sodako. Awalnya semuanya saya kira sudah pada paham wajibu ya, karena kita bahasanya bagian daripada tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Babakan, maka tidak harus panjang lebar hal itu saya sampaikan. Selanjutnya terkait amil zakat itu nanti akan dicurahkan, akan disarahkan, akan dijelaskan oleh bagian fatwa daripada FKKDP yang sekaligus diberi mandat oleh Ketua Dewan Penasehat. Minimal jelas amil itu tidak asal, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah fakri ya. Dan ketika itu tidak terpenuhi ataupun tidak cukup syaratnya, bisa jadi tidak sah nanti pelaksanaan zakat fitrahnya. Ini kan eman-eman. Karena yang kemarin terjadi itu, mohon maaf, standarisasi keilmuan itu menjadi salah satu pagu yang tetap. Ya. Jangan sampai itu terjadi, karena di sini FKKDP baru memberikan SK ataupun surat tugas kemarin itu hanya 16 titik, sedangkan di Desa Babakan ada berapa titik? Berarti yang di luar 16 titik itu adalah yang tidak dilegitimasi oleh FKKDP. Tetapi itu bagian daripada tanggung jawab kita, karena kita bagian daripada warga Desa Babakan ataupun tokoh Desa Babakan. Dan kalau bencana itu adalah bagian tanggung jawab kepala desa, karena kepala desa itu tidak hanya berbicara pembangunan struktural, infrastruktural yang ada. Yang seperti ini, ketika kepala desa tidak melimpahkan kepada yang memang dianggap mampu, maka jangan salah, kepala desa ikut bertanggung jawab. Ketika tidak sah, dosa ya ikut dosa gitu. Maka jabatan itu akan bisa lebih cepat membawa kepada keselamatan, bisa juga akan membawa lebih cepat kepada kecelakaan. Maka sangat ringan ketika kepala desa menganggarkan setahun 10 juta aja untuk FKKDP. Ini urusannya bukan hanya dunia, tetapi urusannya sampai kepada akhirat seperti itu. Nah, kemarin ada yang mohon maaf ketika saya komunikasikan, jangan pantas itu. Ini cek berilmu gitu. Dewan Penasehat aduh. Nah, itu harus seperti apa? Gitu loh. Itu harus seperti apa? Dan bahkan kemarin sudah sedikit disampaikan, dan kadang-kadang kita pun terkena. Ya, iya enggak? Kadang-kadang ada sabilillah yamilu, ada ambilnya yang menang gitu. Padahal ternyata itu tidak boleh. Jangan sampai hal yang kecil menjadi ganjalan untuk kita dalam pelaksanaan ibadah. Itu mungkin harapan saya, apa yang akan disampaikan terkait ilmu secara khusus tentang masalah zakat fitrah ini ataupun zakat ini. Mari kita ikuti secara seksama dan kita telurkan, kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita
kita, karena saya yakin di wilayah kita saja pelaksanaan ini belum terlaksana secara maksimal dan sesuai dengan yang memang digariskan secara aturan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Bapak Kiai Solihin, Bapak Kiai Haji Burhanuddin, bagian dari Dewan Fatwa, Bapak Kiai Turmudi, Bapak Kiai Muhtar, dan tadi Pak Penasehat FKKDB secara langsung sudah melegitimasikan, menyerahkan kepada Dewan Fatwa Bapak Kiai Solihin dengan segala hormat kepada para beliau. Kita di sini untuk bermusyawarah dalam rangka silaturahmi dalam forum komunikasi Kiai Sebisa Babakan. Di antaranya pertama adalah kita mensatukan visi tentang pelaksanaan Idul Fitri dan pelaksanaan zakat fitrah. Sebelumnya tadi insya Allah kita sepakat tentang pelaksanaan Idul Fitri. Kita akan menunggu hasil pengumuman dari hasil sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama. Sepakat ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, masalah kita dalam melaksanakan zakat fitrah tetap diakui atau tidak dari tahun ke tahun harus kita menyesuaikan harga. Ini mungkin kita ada banyak harga yang berjalan di desa kita. Tadi kami sebelum acara ngobrol-ngobrol dapat informasi ada yang menjual harga beras IR itu 10.000, ada yang menjual 11.000. Karena sudah kita maklumi bersama bahwa makanan pokok jenis beras yang paling baik yang ada di desa kita adalah jenis IR ya. Yang paling banyak digemari adalah jenis IR. Saya kira itu. Kalau dibanding dengan jenis sadane atau muncul dan lain sebagainya, saya kira untuk saat ini yang paling banyak digemari dan diminati di masyarakat Desa Babakan adalah IR jenis IR 64. Kalau tadi dapat informasi dari para penjual beras, ada yang menjual 10.000, ada yang menjual 11.000. Berarti kalau yang menjual 11.000 itu sekitar 30.700 satu soknya. Kalau dihargai 10.000 satu soknya berarti 28.000. Nah, kita sekarang mengambil satuan sok saja, jangan kilo. Ini bagaimana kalau kita sepakati kita ambil tengah-tengahnya saja antara 30.700 dengan 28.000, kita ambil yang 30.000 saja satu sok. Jadi satu sok 30.000, untuk satu sok 30.000 berarti harganya per kilo itu 10.700. Jadi kita tidak menghitung per kilo. Tapi kalau menghitung per kilo, misalkan 1 kilo 3.500 sampai tengah-tengahnya, nanti satu soknya susah kita dalam transaksinya. Coba ini bagaimana kalau kita sepakati 30.000 atau satu sok kita hargai 28.000. Monggo para bapak untuk ikut menentukan. Kalau kita ambil satu sok 30.000 itu mudah ditransaksi, cuman kalau ditafsir per kilo itu harganya agak kagok gitu, tidak pada satuan yang lazim. Tapi kalau kita ambil 1 kilo 28.000 berarti 1 kilo memang 10.000. Mau kira-kira mau 28.000 atau 30.000 atau 30.700 yang tertinggi di kita. Gimana ini para musyawirin? Mohon masukannya.
Oke. Pendapatnya bagaimana? Kita akan menentukan satu sok atau tetap kita akan menentukan per kilogram? Kita sedikit banyak bermasyarakat dan punya pemerintah. Di situ di surat edaran pemerintah juga kita disuruh memilih keputusan Menteri Agama. Itu ada di HP, tinggal dibuka. Mau pilih yang mana? Harga terendah. Udah lebih enak itu kan secara nasional. Kalau kita menentukan satu desa, mungkin kadang-kadang desa lain ada yang beda. Nah, jadi kalau kita penentuannya lewat Kementerian Agama lebih enak kita cara memutuskannya. Itu kan sudah lebih perhitungan luar biasa. Menurut pendapat saya itu. Ya, kita dulu. Kalau mengikuti apa yang diedarkan oleh Kemenag, itu harga terendah itu per kilo 11.500 ya. Ya. 11.500. Jadi kalau satu sok 2 kilo 8 on itu berarti 32.200. Itu satu sok untuk yang 1 kilonya 11.500. Berarti satu soknya 32.200. Ini kalau satu sok 32.200 kira-kira di kita ketinggian atau tidak? Kalau harga di kita itu jelas ketinggian. Itu kan yang paling rendah di Kementerian Agama. Iya, benar. Hanya nanti pun kan akan masalahnya. Kok di pabrik sekian, kok di zakat sekian, itu bakal timbul pertanyaan. Ya, makanya kita ambil harga di kita saja ya. Harga di desa kita saja yang berlaku ya. Ya nggak apa-apa harga mah. Harga di desa kita yang berlaku. Cuma kalau kita menetapkan harga yang 11.000, ini nanti ketemu satu soknya adalah 30.800. Gimana ini? Ini yang 11.000. Gini Kang, mohon maaf. Jadi selama itu sudah memenuhi syarat, contoh 30.700 ya, itu jelas memenuhi syarat. Di 30.000 pun ternyata memenuhi syarat. Maka kita ambilnya yang ini maksudnya tidak terendah tetapi lebih mudah gitu loh. Iya, yang tengah-tengah. Gitu. Iya, jadi Dibulatkan saja. tadi ada yang 28.000 itu terendah ya. 28.000 satu sok itu terendah. Maksudnya harga yang berlaku di desa kita. Kemudian 30.800 itu harga tertinggi di desa kita. Nah, kalau tadi usulan dari Bapak Ketua RKD berarti kita mengambil 30.000. 30 ya. Jadi kita menggunakan ini juga menggunakan kearifan lokal, bahasanya kan seperti itu. Jadi kedua-duanya itu terpenuhi. Bagaimana? Musyawirin yang lain? Setuju? 30? Ya, kita sepakati harga satu sok untuk satu kali fitrah sekarang yang musim fitrah sekarang adalah Rp30.000. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dalam pelaksanaan zakat fitrah kita tentunya tidak lepas dengan keberadaan amil yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua. Mohon maaf kami bacakan sedikit yang sudah punya catatan, mari kita simak. Amil itu adalah alladzi ista'malahul imam. Ini pertama yang dinamakan amil adalah orang yang dipekerjakan imam. Dipekerjakan imam di sini berarti ada legal standing. Legal standing yang bentuk resminya gitu ya. Bahasa kita iskalah. Istamalul imam, karena imam di sini adalah pemerintah yang berwenang atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melegalkan amil. Contohnya ada Lajisnu di kedudukannya di kabupaten, di PC,
ada Basnas juga kedudukannya di kabupaten. Dua lembaga itu yang diberi wewenang diantaranya untuk memberikan surat keterangan amil. Ini yang pertama. Mungkin di desa kita sudah banyak yang mempunyai SK. Kami juga tidak tahu ada beberapa kelompok kami yang belum mempunyai SK. Ini informasinya nanti ada di Papua Kiai Wahidi. Kemudian menurut literasi tersebut fayajuzu lahul akhdhu zakat bi syartihi, maka si amil ini ketika pertama sudah mempunyai SK boleh mengambil bagiannya dari zakat bi syartihi ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Yang menjadi catatan pemikiran kita adalah bagaimana kelompok pengumpul zakat yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. SK mungkin sudah punya, tapi kelompok syarat-syaratnya sebagai amil tidak tercukupi. Maka mafhum mukhalafahnya bukan fayajuzu, la yajuzu, tidak boleh mengambil bagian dari zakatnya. Mungkin seperti itu pemahaman pendeknya. Dan dikatakan, apakah syarat amil itu an yakuna faqihan fi bagi zakat? Seorang amil tidak harus keseluruhan. Salah satu di antara amil tersebut, di antara kelompok amil tersebut ada yang paham, faqih, mengerti dalam bab zakat. Bab zakat di sini berarti sifatnya umum. Nah, kalau sekarang kita paling mengacu karena waktunya juga ya dari tahun ke tahun juga suka mepet gitu ya. Kita lebih terfokus pada zakat fitrah. Ya minimal dalam zakat fitrah ini seorang amil harus tahu ukuran satu sok, harus tahu harga satu sok, hatta ya'rifa ma yajibu minal mal. Ini kalau standar umum tahu apa saja harta yang wajib dizakati, dari mulai ternak, zakat pertanian, zakat buah-buahan, zakat emas perak, zakat dagangan. Ini secara umum amil ini harus tahu, walaupun tidak kesemuanya. Misalkan anggota amil ini ada 4, yang 1 itu harus tahu, yang 4